Salam Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 148 ayat 5. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih, hanya satu yang layak disembah dan dipuji. Semua yang lain harus sujud dan hormat tanpa pengecualian. Demikian kesimpulan yang bisa kita ambil dari panggilan pemazmur kepada segenap makhluk di atas maupun di bawah langit untuk memuji, memuliakan Tuhan. Pujian yang dikumandangkan oleh mazmur ini bagaikan simfoni yang lengkap dan harmonis. Lengkap karena dari berbagai perspektif pujian ini muncul. Pertama, dari perspektif penghuni sorga atau makhluk sorgawi, yaitu para malaikat dan bala tentara sorga, muncul pujian akan keagungan dan kebesaran Sang Raja yang bertahta di surga. Kemudian dari segala ciptaan yang Tuhan letakkan di cakrawala dan langit untuk menerangi dunia ini, yaitu matahari, bulan, dan bintang, juga terlibat memuji dan mengagungkan Tuhan yang Maha Kuasa. Kedua, dari perspektif penghuni bumi yang diwarnai dengan dosa dan chaos, dan yang senantiasa mengklaim hak atas segala ciptaan, pujian pun dikumandangkan sebagai pernyataan keyakinan keselamatan dan ucapan syukur yang tak putus-putusnya. Tidak hanya itu, Tuhan berdaulat dan berkuasa atas samudera raya dan monster laut yang melambangkan kuasa kekacauan tersebut, seperti yang disebut dalam ayat 7. Bahkan segala potensi perusak dari gejala alam pun ada di bawah kendali Sang Pencipta, ayat 8. Terlebih kita manusia yang telah mengalami kuasa dan karya penebusan Allah melalui Yesus Kristus, selayaknya lah kita memuji, mengagungkan, dan memuliakan Tuhan dari lubuk hati kita yang terdalam. Ayat 11-14. Sobat Kairos yang dikasihi Kristus, mengapa manusia dan seluruh alam semesta wajib menyembah Allah? Firman Tuhan hari ini mengatakan, karena Allah adalah pencipta, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Melalui firman-Nya yang penuh kuasa, Tuhan menjadikan semua dari yang tidak ada menjadi ada, creatio ex nihilo, termasuk kita manusia. Maka adalah pantas bagi sebuah ciptaan untuk bersyukur kepada penciptanya. Tidak sampai di situ, jika ciptaan itu masih ada, ia harus bergantung kepada Sang Penciptanya itu. Namun, ada hal yang bertolak belakang dengan kenyataan hidup kita, bahwa kita masih sering mengabaikan Allah. Manusia masih suka bergantung kepada ciptaan lain yang sifatnya hanya sementara, seakan-akan Allah tidak pernah ada. Kita sering mengganti posisi Allah dengan ciptaan lainnya, sehingga kita lalai memuliakan Tuhan. Kita boleh menerima segala ciptaan yang baik yang Tuhan berikan bagi kita di alam semesta. Tetapi bukan berarti mereka dapat menggantikan Allah dalam kehidupan kita. Hanya Allah saja tempat kita menggantungkan harapan hidup, bukan ciptaannya. Manusia sebagai bagian dari alam telah dikhususkan Tuhan. Karena kita adalah mahkota ciptaan Allah, maka Ia telah menjadikan kita sebagai biji matanya. Artinya, kita telah mengalami tindakan kasih Allah secara nyata dalam keseharian hidup kita. Segala yang dilakukan Allah
adalah hanya untuk kebaikan kita semata. Karya penciptaan hingga penebusan Allah kepada manusia adalah bukti nyata dan alasan yang sahih bagi kita untuk memuji, memuliakan namanya. Penebusan yang dilakukan Allah melalui Yesus Kristus dengan mengorbankan dirinya sendiri adalah untuk keselamatan kita semata. Jika kita telah mengalami kasih Allah yang sedemikian besar, maka tidak ada alasan bagi kita dan segenap ciptaan lainnya untuk berdiam diri. Setiap saat dalam hidup ini harus kita pakai sebagai kesempatan untuk memuliakan Allah yang merupakan wujud nyata ungkapan syukur kita kepadanya. Kita memujinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang dapat menggantikan Allah sebagai pribadi yang layak disembah. Dengan demikian, maka kita sebenarnya mengaku bahwa Allah adalah pencipta dan tempat kita bergantung, sehingga muncul kesadaran akan tanggung jawab untuk memelihara alam semesta dan segala ciptaannya yang lain. Jika kita sudah mengakui bahwa segala sesuatu di alam raya dijadikan oleh Allah, maka dengan sendirinya kita akan memiliki bagian untuk melestarikan lingkungan serta menjaganya senantiasa. Dan dengan terjaganya setiap ciptaan, maka akan ada keseimbangan ekosistem yang di dalamnya termasuk kita manusia. Keseimbangan alam semesta inilah yang mempengaruhi kehidupan kita selanjutnya di bumi ini. Segenap alam semesta dan isinya adalah buah karya tangan Allah yang Maha Kuasa. Segala yang ada di sorga, di atas langit, di bumi, dan di bawah bumi, begitu ajaib dijadikan oleh Allah. Semuanya diciptakannya untuk memuji dan memuliakan Dia, Sang Pencipta Agung. Oleh karena itu, tidak boleh ada satupun ciptaannya, khususnya kita umat percaya yang berdiam diri. Seluruhnya harus memuji, memuliakan, dan mengagungkan namanya dengan kapasitas masing-masing dan dengan cara yang Allah kehendaki. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tak berkesudahan kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan mantapkan langkahku. Pendeta Midian KH Sirait MTH, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Panggilan merawat masa depan. Buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.